Oh ya. Baik. Kita di sini sama-sama belajar, mudah-mudahan nanti Allah berikan kemudahan dan Allah berikan kita untuk selalu istiqomah, karena kan yang namanya program itu kan, pemrograman itu agak rumit ya. Jadi awal-awalnya mungkin kita akan awalnya mungkin kita semangat, tapi begitu melihat mulai mengenai pemrograman itu lama-lama akan bosan dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan kita semua ini diberikan keistiqomahan, diberikan semangat untuk selalu tetap bertahan gitu, seperti itu. Baik, untuk mengawali mengenai pelajaran ini, mungkin akan sedikit saya share mengenai apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh seorang programmer, apa sih yang diperlukan gitu kan, supaya kita bisa menjadi programmer yang benar gitu. Maksudnya program itu bisa berjalan, bisa dipakai, user friendly seperti itu. Nah, itu apa sih yang mendukung itu semua seperti itu. Yang pertama adalah mengenai bahasa pemrograman. Jadi seorang programmer itu sebelumnya harus menguasai bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu ada bermacam-macam, ada banyak ya. Di antaranya nih ya, seperti itu Turbo C, itu masih seperti pakainya seperti DOS seperti itu. Kemudian Turbo Pascal, terus C++, nah Visual Basic. Nah, Visual Basic ini sekarang sudah berkembang dengan dengan Visual Basic yang baru. Kemudian HTML. Nah, yang ini yang akan kita bahas nih mengenai pemrograman dengan berbasiskan web, yaitu HTML, kemudian PHP, JavaScript dan lain-lain. Jadi bahasa pemrograman nggak harus dikuasai semuanya, tapi yang akan kita kuasai yang mana, yang akan kita pergunakan itu yang mana. Nah, itu harus benar-benar kita kuasai. Apa itu HTML, bagaimana codingnya, seperti itu. Nah, kita harus kuasai benar-benar terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi kita mesti menguasai bahasa pemrograman ini supaya program kita bisa tampil gitu. Karena bahasa inilah yang akan menampilkan program kita. Nah, di sini kita akan akan menggunakan bahasa HTML, PHP dan JavaScript nanti. Seperti itu bahasa pemrograman yang akan kita pakai. Kemudian algoritma logic program. Sini kita juga harus mengenal yang namanya algoritma logic programnya. Yaitu apa? Yaitu untuk merancang program itu sendiri. Kemudian menulis menulis kode dari bahasa pemrograman ini yang efisien tentunya ya. Kode-kodenya itu efisien. Enggak semua kan, kalau seandainya kita jadi programmer nih ya, tanpa terasa nanti program kita, skrip yang kita tuliskan itu kalau kita sambung itu bisa panjang sekali, berkilo-kilometer kalau kita sambung, dan itu tidak terasa gitu. Lama-lama semakin banyak seperti itu. Kemudian mudah dipahami. Nah, ini tujuannya menulis algoritma logik ini mudah dipahami supaya kalau kita melakukan tracing apabila ada trouble dan error itu lebih gampang gitu. Karena kan pasti kita yang namanya trial dan error itu pasti ada pada saat kita membuat program. Error itu pasti ada. Kadang-kadang kita sudah mengetik dengan serapi mungkin, seminimal mungkin, tapi begitu di load tidak tampil atau di load error seperti itu. Ya, ini adalah kita harus merancang dulu. Kemudian kita juga harus mengerti namanya basis data. Nah, apa itu basis data? Yaitu penskalan yang efisien untuk mengelola data yang dalam jumlah besar. Jadi kalau kita sudah menjadi programmer yang handal, itu biasanya yang namanya data yang kita masukkan ke dalam program atau yang kita load ke dalam kita tampilkan di dalam program itu jumlahnya nggak cuma 10 record atau 1 record atau 2 record, tapi udah jutaan record. Dan itu kita harus bisa mengelolanya, database sejumlah sebesar itu kita harus bisa mengelolanya. Kemudian integritas data, yaitu mengelola konsistensi data. Data itu tidak boleh misalnya
hari ini di apa namanya, pada saat sekarang nih jumlahnya misalkan di kolom di field, namanya kalau data ya ada kolom, ada kolom itu berupa field ya. Field itu nanti misalnya penjualan 50 piece gitu kan. Nah nanti nggak boleh berubah-ubah, harus konsisten. Kalau 50 nanti ada komanya, ada apanya, harus konsisten. Nah itu harus dipelajari juga. Kemudian keamanan data terkait ini ada yang seperti SQL injeksi seperti itu. Nah itu harus kita amankan data kita. Jangan sampai data kita dicuri orang atau data kita ini tiba-tiba membengkak dan sebagainya. Nah itu harus kita ini. Kemudian analisa data ini kita juga harus pelajari. Kalau kita menjadi seorang programmer yang handal. Kemudian yang terakhir adalah sistem database-nya, yaitu mengenai master data. Jadi ada master, nanti master itu isinya ya yang mengenai master-masternya gitu. Kemudian ada model database, modelnya apa. Nah itu harus kita pelajari juga. Tim database, tim DB itu untuk storage-nya dan lain sebagainya. Kira-kira ada gambaran ya. Nanti kita buat apa namanya istilahnya, pemrograman itu tidak pusing, tapi kita buat enjoy dan kita membuat memprogram itu adalah suatu kesenangan, suatu hiburan gitu. Karena kalau kita sudah istilahnya gini ya, kalau kita cinta dengan sesuatu itu kita lama-lama pengorbanan itu tidak terasa gitu. Ya kayak easy going aja. Jadi kayak kita tuh mengalir aja, nggak perlu kita pikirkan ruwet-ruwet gitu. Kalau emang error ya kita coba errornya di mana, seperti itu. Kira-kira dari sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Halo, ada orang nggak ya? Izin Pak. Yap. Ada Pak. Kedepannya arahnya kita ini seperti apa ya Pak? Apakah kita akan mempelajari HTML dulu atau Ya. bahasa pemrograman yang lainnya? Ya kita kan tadi kan saya sebutkan bahwasanya kita akan memperdalam mengenai web programming. Web programming itu tidak lari dari HTML, PHP, JavaScript. Nah mungkin nanti pertamanya kita HTML dulu, bagaimana kita mengcoding HTML dan seterusnya. Yang pertama-tama awalnya seperti itu. Ada lagi mungkin? Pak, izin bertanya. Kalau misalnya pakai tab, nggak pakai laptop itu nggak bisa kalau programming ya Pak? Kalau baru belajar-belajar gitu nggak bisa ya kalau pakai tab. Syukron. Pakai tab? Nah, Pakai tab bisa. Asalkan gini ya, kalau untuk web ini kan sebenarnya sangat-sangat mudah ya. Jadi kita itu kalau HTML itu kita scriptnya itu nggak perlu kita install kayak semacam Visual Basic dan sebagainya. Kalau kita membuat program dari Visual Basic itu kan kita mesti install developernya kan ya, mesti install gitu. Nah ini kalau web atau HTML ini kita cukup bisa dengan Notepad aja, Notepad biasa. Kan di setiap kalau Windows atau mungkin apa ya, di tablet juga bisa kayaknya. Ada yang namanya Notepad yang buat nulis itu loh. itu tadi kan saya sudah berusaha itu laptopnya itu kalau disambungin ke WiFi tuh kayak error lemot gitu lah. Itu kalau nggak pakai WiFi, sedangkan tadi di YouTube kan ada browser ya. Kalau browser kan butuh WiFi. Itu berarti Oh kalau enggak, laptop aja nggak butuh Pak, nggak apa-apa, nggak kalau misalnya nggak ada WiFi-nya laptop aja bisa ya. nggak apa-apa karena ini kan masih offline ya. Jadi kita buat programnya itu kita masih dari desktop kita atau dari laptop kita tanpa perlu jaringan dan tanpa perlu apa-apa. Nanti kalau seandainya sudah apa istilahnya sudah bisa dalam satu indeks ya kan, biasanya kalau web itu diawali dengan index.php atau index.html seperti itu ya. Nah itu kita menaruh program itu di SAMPP biasanya kalau di localhost itu di SAMPP. Kalau nanti ini saya praktek dengan menggunakan cPanel karena saya di sini nggak bisa SAMPP karena di komputer saya di laptop ini kan sudah dikunci-kunci gitu. Jadi saya menggunakannya pakai cPanel langsung. Jadi begitu kita load, nanti akan saya coba praktekkan kita membuat Hello World seperti itu. Nanti kita load akan muncul
bagaimana ininya gitu. Nanti kita akan praktekkan bersama-sama. Oke, mungkin pertanyaannya sampai sini ya. Pak, izin bertanya Pak, satu kali lagi bisa Pak? Silakan. Monggo. Ini Pak, tujuan kita belajar programming ini yang pelajaran kali ini ya Pak. Ini tujuannya untuk bisa buat web, buat aplikasi, atau hacker atau gimana Pak? Maksudnya begitu Pak. Jadi tujuan ini untuk buat apa Pak dulu Pak? Untuk website atau gimana? Gitu Pak. Makasih Pak. Kalau yang terakhir tadi hacker ya. Kalau kita ini kan kita itu seorang muslim ya. Seorang muslim itu harusnya tuh etika itu harus baik ya. Jadi kita tuh semuanya tuh ya, kalau muslim itu niatkanlah untuk akhirat kita. Semuanya untuk akhirat kita. Sedangkan web ini sebenarnya suatu wadah ya. Istilahnya web itu kan kayak semacam alat untuk menyebarkan ilmu kita bisa. Dengan web ini kita membuat website, kemudian kita isi dengan materi-materi yang bagus, kemungkinan mungkin ada artikel-artikel yang bagus yang bisa membuat keimanan kita semakin naik. Nah, kalau hacker ini tidak ada dalam apa ya, istilahnya saya belajar walaupun ini duniawi, tapi saya menuju ke akhirat, insya Allah. Jadi tujuan saya untuk membuat ini bukan belajar web ini bukan untuk hacker ya. Karena hacker ini adalah negatif. Hacker itu negatif. Jadi kita membobol punya orang seperti itu. Itu nggak ada cita-cita seperti itu. Seperti itu ya. Mohon maaf. Oke, taib Pak. Iya. Cukup ya. Oke, kalau sudah saya akan sedikit terangkan mungkin sejarah dari HTML. Pengertian HTML itu sendiri, yaitu HTML adalah Hypertext Markup Language, yaitu bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur halaman website agar dapat ditampilkan di web browser. Jadi HTML dapat dianalogikan sebagai fondasi awal dan menyusun kerangka dalam sebuah website yang terstruktur membahas terkait tampilan, desain, dan sisi fungsionalitas dari website itu sendiri. Seperti itu. Dan HTML ini dirilis dari tahun 1991, jadi masih baru ya, seperti itu. Dan nanti bisa mengenai sejarahnya ini silahkan dibaca sendiri. Kemudian fungsi HTML itu sendiri adalah setelah mengenal sejarah dari HTML ini, selanjutnya kita akan mengetahui kegunaannya, yaitu untuk membangun tampilan website yang telah menerapkan metode semantik untuk memudahkan setiap pengembang dalam memproses development dan maintenance. Kemudian HTML juga dapat dikolaborasikan dengan penggunaan bahasa CSS atau Cascade Style Sheet serta JavaScript. Dan dalam pengembangannya HTML ini sampai sekarang sudah sampai ke HTML5. Dan kita akan mengenal tag-tag dari HTML itu sendiri. Elemen-elemennya yaitu tagnya ya misalnya adalah penggunaan tag strong, kemudian elemen ada seperti tanda lebih besar lebih kecil seperti ini. P itu apa, paragraf, dan seterusnya. Atribut yang lain kayak img kelas ini untuk menampilkan gambar seperti itu. Yang pertama ini adalah doctype HTML, yaitu berfungsi untuk mendeklarasikan kepada komputer bahwa Anda menuliskan sebuah perintah di dalam kode HTML. Dan pasti diawali dengan kata ini, HTML, kemudian ditutup dengan HTML juga. Jadi setiap HTML, setiap yang ada di pemrograman website ini,
biasanya selalu diawali dengan ini. Dibuka dengan HTML ini seperti ini, kemudian ditutup lagi dengan garis miring begini, HTML. Yaitu berfungsi untuk menandakan proses memulai menuliskan kode program pada kode HTML. Diakhiri dengan ini. Kemudian head, ini adalah untuk menambahkan metadata ke dalam dokumen HTML yang berisi judul, deskripsi, library, dan lain sebagainya. Kemudian body ini berisi ya isi dari HTML itu sendiri. Seperti itu. Nanti diisi dengan di dalam ini nanti diisi bisa dengan JavaScript, diisi dengan PHP, kemudian mendeklarasikan tabel-tabel gitu kan dari database-nya. Seperti itu. Kemudian ada block level, ada inline tag, dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan mencoba memulai kita praktek ya sedikit mengenai HTML. Ini kita mencoba ya saya membuat ini dengan menggunakan cPanel ya. Kelihatan nggak nih? Kita coba. Kita klik dulu kalau di cPanel seperti ini. Kita edit. Kita coba copy aja ya, biar cepat. Nah, misalkan kita akan membuat hello world, tulisan hello world gitu, pakai H1. H1 itu agak sudah lumayan gede. Kemudian kita simpan. Kelihatannya ini. Maaf, ininya share-nya nggak kelihatan. Kita coba running. Sudah kelihatan? Halo? Ya Pak, jelas Pak. Itu ada tulisan hello world ini ya. Yang kita buat ini kan. Tampilan hasilnya kelihatan apa tidak ya? Maaf. Kelihatan. Ya. Jadi ini dari sini kita sudah bisa menampilkan ya di website kita. Nanti teman-teman bisa coba ya dengan cara seperti ini aja kita bisa merubah. Nah, coba kalau seandainya hello world ini kita ganti nih. Kita ganti dengan H2 misalnya. Jadi ya ingat ya, kalau untuk di HTML itu tulisannya itu biasanya pertama ini begini, terus kemudian diapit ya. Jadi tulisan yang kita deklarasikan ini diapit oleh dua elemen seperti ini. Kita coba save. Kemudian kita refresh. Nah, lebih kecil kalau H2. Dan seterusnya. Dan ini nanti kita bisa memodifikasi, mungkin kita bisa kasih style gitu kan.
Coba kalau kita kasih style ya. Atau kita mau mempraktekkan yang lain, seperti misalnya Marquee kan ya. Coba kita pakai Marquee. Kita copy aja. Atau tetap kita pakai H tapi Marquee gitu kan, bisa. H1 misalnya. Kita taruh di tengahnya H. Kita simpan. Kemudian kita running. Apa yang terjadi? Kelihatan? Tag-nya gimana? Kelihatan, Nggak Pak. kelihatan Jalan teksnya. Ya, tag-nya jalan. jalan. Jadi sangat-sangat menarik ya kalau kita mau mencoba praktek ini, nanti sangat menarik sekali. Jadi kawan-kawan bisa coba, misalkan seandainya kita coba kita di desktop saja ya, seandainya di desktop aja nih. Kita kayak di sini. Kita buat di desktop aja, coba. Kita copy di sini, salin. Bisa stop share screen supaya kita bisa langsung di desktopnya. Nah, kita buka apa namanya, Notepad biasa ya, Notepad yang biasa, nggak usah Notepad++. Notepad++ juga ada Notepad, tapi coba kita Notepad biasa. Sekarang di sini susah nyarinya. Kita pastikan di sini, kemudian kita save. Save di mana tadi, terserah kita mau di email aja di sini. Coba kita save di sini, kita namain di sini ya. Kalau untuk nge-save-nya harus all file. Misalnya coba .html, kita save. Afan Pak, di sini layarnya masih dokumen, masih di dokumen file. Ya. Oh, Masya Allah. Ini kita pakai Notepad ya. Ini kita save, ya kan, ke email ini kan. Di sini di all file ya, yang save-nya all file. Kemudian nanti kan setelah kita save jadinya ini kan ada lambang ya, lambang dari Google Chrome. Nah, coba kita save. Kelihatan kan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, kemudian kita coba buka tadi di email. Nah, kita klik kanan sini, open with. Nah, kelihatan kan? Yang kita buat barusan ini. Jadi nggak perlu menggunakan apa namanya, WiFi dan sebagainya. Kita cukup nih, kita kan di email coba HTML seperti itu. Hanya dengan menggunakan yang ini kelihatan kan ya hasilnya kan ya? Belum, Pak. Belum, Bisa Pak. di Notepad. Notepad yang kita tadi ini. Nah, ini. Notepad yang kita buat tadi ini kan dari HTML, dari Notepad ini kan. Di sini ada foldernya nih. Yang kita buat yaitu di email coba HTML. Cuman kita klik kanan atau kita panggil dari sini juga bisa. Misalnya tadi kan kita buat namanya coba HTML. Coba.html. Kita enter. Langsung bisa kita buat. Nah, dari sini mungkin ada yang mau praktek, silakan. Siapa yang punya laptop dan mau praktek, monggo. Supaya ada semangatnya gitu. Siapa yang mau praktek? Pakainya Notepad, Pak. Boleh Notepad biasa boleh. Ini saya buat pakai Notepad biasa.
Hmm, Kalau ini Itu di Windows ada semua ya Pak ya? pasti ada di Windows pasti ada Notepad. Notepad biasa ya, bukan Notepad plus plus. Pasti keinstall karena itu bawaan dari defaultnya Windows. Ayo yang berani, ayo silakan. Siapa yang berani? Pak, tapi sebelumnya boleh nanya nggak Pak, yang tadi H1, H2, Mercury, itu juga, itu apa ya Pak ya? Itu tag-tag dari HTML, nanti bisa istilahnya bisa dikembangkan sendiri. Mercury itu biasanya untuk apa ya? Untuk running tag ini seperti ini. Jadi tagnya bisa jalan. Dan nanti kalau kita akan kalau H1 itu judul yang tulisannya gede gitu ya Pak? ya H1 gede, terus kemudian kecil. H2 Nah, nanti lebih kita bisa kecil. seperti itu, H2 kecil, tambah kecil gitu. Terus kita bisa tahu bahasa-bahasanya HTML itu dari mana Pak? Di internet banyak. Kita bisa kembangin sendiri. Pak, tadi Codingnya harus dihafal kan ya Pak? Pak, tadi Ya. saya sudah coba, Pak. Gimana salah satu aja. Siapa yang mau? Tagnya harus dihafal ya? Iya, Enggak, ini Pak. harus dihafal. Iya, emang harus dihafal juga. Iya Pak, makanya. Apaan, Pak? Mau bertanya, Pak. Mm. Tadi saya sudah coba tadi sore ikut yang link YouTube dikasih tadi. Mm. Saya sudah coba jadi juga seperti ini. Cuman ketika saya search di Google, Pak, nggak dapat, Pak. Coba yang punya antum bisa di-share di sini. Kita coba benerin belajar bareng-bareng seperti itu. Cara share-nya gimana, Pak? Ini saya stop ya, share screen ya. Antum yang share screen ya. Saya dari HP ini, Pak. Tapi di Pakai laptop, HP. saya connect ke laptop dulu, gimana ya? Ya Bapak coba pakai Zoom-nya tuh pakai Zoom laptop dulu Pak. Nanti kita jadikan co-host. Jadi Bapak bisa share screen. Bentar ya, saya hidupkan laptop dulu. Yang lain yang mau coba duluan sambari Pak Mas Budiman Nugroho untuk ini share screen. Siapa yang ingin mencoba silahkan. Mas Rizky mungkin? Mbak Fatimah, ayo. Silakan. Share screen. Saya mau coba nih Pak, tapi share screen-nya gimana ya Pak? Ya, di situ nggak ada share screen. Ada, berarti tinggal share aja di sini Pak. Iya, share screen Mbak Fatimah ke ininya, ke ke Notepad dulu. Nggak diizinin katanya Pak. Nggak di sini, itu udah dijadikan co-host. Oh, coba saya coba lagi ya. Iya, silakan. Yang screen ini ya Pak? Iya, share screen. Kalau nggak buka video layar belakang. Ya, buka laptop dibuka Notepad-nya dari start aja nah itu. Udah nampak ya Pak layarnya? Ya, kelihatan. Coba ditulis skripnya HTML dulu. Itu di-enter dulu di tengah-tengahnya. Nah, terus di-enter lagi. Menjorok sedikit ke tab, tambahin tab aja, pakai tab. Enggak, yang itu biarin. Tengahnya lagi di body. Nah, begitu. Body. Tutup dulu. Nah. Enter lagi. Majuin. Bodinya majuin. Yang body terakhir. Tengahnya lagi di tab lagi. Terus satu lagi. Enggak, satu aja cukup, satu aja. Jadi tujuannya ya kita maju begini. Ini untuk mempermudah kita dalam tracing pada saat ada error dan sebagainya itu kita tahu oh ini body, oh ini terakhirnya di mana gitu. Jadi
supaya kita semua tahu. Coba di ini. Kodenya, tagnya H tadi ya Pak ya? Iya, boleh H, boleh. H1, H3 boleh. Seperti ini Pak. Ya, seperti itu. Coba disimpan. Simpan di desktop aja, nggak apa-apa. Save as, save as, save as, save as. Nah, silakan di desktop aja, biar gampang ininya. Nah, itu desktop itu dari situ. Namanya boleh apa aja ya. Kemudian teksnya itu diganti dengan all file ya. Ya, sip, simpan. Tadi yang kode untuk bisa jalannya tadi apa Pak? Itu pakai Marquee. Sebelum kode H Sebelum ini H, atau ya. setelah? Sebelum ya Pak? Belum. Yang ini di copy aja, biar cepet. Di blok di copy. Nah, taruh di ujung. Kemudian dikasih, nah itu, flash, save lagi. File save as ya kalau dia apa nggak bisa langsung. File save as. Nanti notepad itu jadinya. Jadinya teks biasa bukan teks HTML. Coba disimpan lagi. Itunya all file HTML. Udah ke bawahnya. Save. Yes. Nah, coba di-load. Di-minimize saja nih yang ininya. Yang notepadnya di-minimize saja. Di-minimize. Nah, dikecilin. Tadi buahnya di desktop ya tadi ya? Nyimpannya di desktop ya tadi ya? Iya Pak. Oh nggak ada. Oh itu tuh HTML itu tuh. Oh nggak ada ya? Coba diulang lagi nyimpannya di mana coba? Di notepad-nya nah, terus. Coba file save as. Di latihan HTML Mbak. Desktop latihan HTML. Ya udah ketahuan. Cancel. Di cancel aja. Bawah. Nah. Diminimize lagi, dikecilin lagi. Nah, itu situ. Latihan satu. Nah, itu yang coba di kanan. Klik kanan. Open with. Nah, itu Google Chrome. Klik. Alhamdulillah jalan ya. Oh, kayak gini sudah bisa ya Pak ya? Nah. Oke Pak, syukran Pak, jazakumullah khairan. Wah iya. Mas Budiman silakan mau apa namanya? Menampilkan ininya, kreasinya. Monggo. Caranya gimana, Pak? Share screen aja, Mas. Buka notepad dulu. Atau Mas Budiman langsung share screen aja.
Halo Mas. Pak, gimana ya? Cara bagi layarnya? Itu share screen itu di bawah. Mana ya? Share screen. Ya, share screen. Klik share screen, kemudian arahkan ke notepad yang dibuka. Coba share. Kelihatan, Pak? Ya, sudah. Ini dia. Di kanan aja open. Open with notepad dulu. Ya. Saya udah pakai jadi ya? ini, Pak. Sudah Saya jadi nggak ya? pakai not. Iya, sudah jadi. Udah jadi. Coba download pakai itu, pakai Edge ya itu ya. Pakai apa tadi ya? Lewat ini YouTube tadi yang di-share. Oh iya. Jadi Coba lihat dulu ya. Aplikasi apa tadi ya? nggak apa-apa, coba di klik kanan pakai notepad Mas. Sebentar ya. Kembali ke Ke tadi ke itu klik kanan. ini. Nah, Lalu kemana ya, Bu? itu udah kebuka di Edge-nya, udah kebuka di browsernya ini. Nah, Coba di klik kanan, berarti bukanya notepad pakainya. Notepad biasa aja. notepad biasa aja. Hmm. Berarti Kembali ke yang tadi ke home tadi. Klik kanan, bukanya jangan pakai jangan pakai browser. Nah, kayaknya di HTML itu kali ya, di folder HTML itu ya. Kalau nggak bikin baru deh Mas. Bikin baru. Coba ketik notepad di search itu, search-nya itu, ketik notepad. saya pakai ini, Pak, tadi, Pak. Sublime Text. Coba yang biasa dulu aja. Yang ini. Oh, itu juga udah bisa ya. Oh, ini. Ya seperti ini. Coba yang ahlan basalan itu dibikin marquee Mas. Dibikin Pak. apa? Ya ini ya, teman-teman ya. Yang P ini adalah paragraf, kemudian B ini adalah bot. B itu bot, lambang bot. Jadi tulisannya itu di bot gitu kan. Seperti coba antara P-nya itu diganti marquee Mas. Ini ya? P yang ahlan basalan. Ahlan basalan. Nah. Marquee yang di sana juga iya. Jadi bukan paragraf tapi nanti akan jadi running tag. Jadi tag yang akan berjalan. Disimpan, kemudian di load dengan menggunakan Google Chrome. Nah, jalan kan ya? Berhasil Ya, kan jalan, ya, Pak. jalan ya? Nah, Ya, Pak. seperti itu. Jadi Mas Budiman sudah berhasil membuat ini. Jadi kita bisa, nah di sini bot itu bisa kita jadikan style. Bagaimana jadikan style? Coba Mas Budiman di botnya itu yang B pertama supaya apa namanya, supaya nggak terlalu panjang ke kanan, coba diturunin Mas. Dari ahlan itu, dari B B itu kan ada kurung tuh. Ya, yang pertama atau yang kedua, Pak? Yang kedua, yang BB itu kurung-kurung yang dari huruf A sebelum ahlan. Nah, situ Mas Budiman enter. Nah, di situ nah B-nya yang B yang terakhir itu di enter juga. Yang Sulawesi itu di enter. Nah, ini diketengahin Mas, ahlan bahasannya agak diketengahin dikit. Nah, begitu. Terus kemudian B-nya turunin satu lagi, B-nya. B yang ini. Turunin. Nah, begitu cukup. Yang markunya yang marku terakhir diturunin. Nah, cukup. Yang B-nya agak dimajuin. B yang satu lagi. Majuin dikit. Nah, terus B yang atas, coba B yang atas setelah huruf B, jangan setelah kurung. Setelah huruf B. Dikasih spasi. Tulis style. S T Y
LE. Nah, udah sama dengan petik 2. Petik tanda Oh, petik 2. tanda kutip ya, tanda kutip ya. Nah, petik 2, betul. Nah, udah gitu. Coba font size strip. Slash begitu ya. Strip apa Oh, ya? Kurang. Nah, font size CC. Nah, gitu titik 2. Misalkan 12 px. 12 pixel ya maksudnya ini ya. Terus tutup dengan titik koma. Tutup. Titik, Oh, iya, iya, iya. titik koma. Kemudian ketik lagi Tuxedo. Bagaimana? Tuxedo. TEXT. Teks. Strip shadow. Shadow itu bayangan. Shadow. Bayangan. Shadow. SHADOW. Titik 2. Pak, itu style atau style, Pak? Style. Oh, tadi kurang salah ya? Kurang T. Kurang T. Oke. Gitu ya? Tuxedo, titik 2. Nah, Coba 1 px. 1 px. Kemudian spasi. 1 px. 1 px lagi ya? Ya. Spasi 2 px. Rumit juga ya, Pak? Spasi. Ya kita belajar, sama-sama belajar. Baik, Pak. Tanda crash tahu kan ya? Tanda Tidak sama dengan. mana yang di sini ya? Jarang Di dipakai. atas itu. Tunggu, jarang Pakai dipakai. shift biasanya. Tanda tidak sama dengan itu, pager. Bukan. Bukan tanda pager. Yang di angka 3. Kasih shift. Kalau dekat mana? Shift ya? Angka 3. Shift angka 3. Shift angka 3. Oh, ha. Misalkan 000 3 kali. Ini saya terangin ya. Ini font size ini untuk menerjemahkan bahwasanya ahlan wa sahlan nanti font size-nya 12 px, 12 pixel. Kemudian Tuxedo itu nanti di tulisan ahlan wa sahlan tadi ada namanya shadow, ada seperti bayangan di kiri Efek, ya? itu dari atas itu 1 px, kemudian di kanan itu 1 px, kemudian di bayangan di bawahnya itu 2 px. Nah, kalau semakin gede yang di kanannya itu nanti akan semakin kayak semacam bayangan gitu, ngeblur gitu loh. Nah, bintang crash 00 itu ada warna. Biasanya warna di dalam HTML itu mengenal yaitu RGB. Ada tiga macam, yaitu 0 sampai dengan 9, kemudian A sampai dengan F. 0 itu terjemahan ke arah gelap. Jadi kalau 9 dari F sampai ke 0 itu gelap. Nanti kita bisa istilahnya bisa kolaborasi kayak, jadi kalau 0 sama F itu apa, 000 sama F000 itu apa, nanti kita bisa terjemahin. Nah, ini kan 03 ini kita bisa terjemahkan dengan angka gelap. Seperti tulisannya nanti gelap. Coba Mas Budiman save. Ya, di-save dulu ya? Di-save dulu, kan pasti berubah tadi. Kemudian kita load. Kalau nggak dari tadi ininya di load aja langsung, di refresh. Nah, itu ada bayangannya kan ya? Ada. Asik kan lama-lama. Ini kita belajar style ya. Jadi nanti style ini nggak bisa langsung dituliskan di seperti itu. Atau kalau kita ini nanti akan kita buat style itu jadi CSS, cascading style sheet. Jadi seperti yang tadi diterjemahkan. Jadi itu ada bayangannya. Nanti kita bisa bikin bayangan kayak tulisan kotak-kotak, itu bisa hanya dengan tulisan seperti itu. Oke. Hasil ini Pak, offline atau online ini? Ini offline kan? Masih offline ya? Hasilnya ini masih offline ya? Masih offline. Nah, kalau seandainya kita sudah membangun
website yang besar yang udah ada macam-macamnya gitu kan. Nah, itu kita perlu cPanel gitu. Bayar ya? Ini masih secara offline. Dan ini masih berupa, nanti kita akan belajar link dan sebagainya. Pokoknya semakin lama kita belajar semakin mengasihkan deh. Kalau sudah terus belajar, lama-lama kayak ketagihan, orang kecanduan gitu. Pak, mau tanya, tadi kan saya udah itu nyoba terus udah berhasil, udah berubah ke si ikon browser. Itu mau ke HTML-nya lagi dicari di mana ya, Pak? Maksudnya pada saat nge-gripnya atau bagaimana? Ya kan udah di HTML gitu, terus di save as. Pas mau buka kan udah ganti ikonnya, itu udah ada judulnya sesuai yang kita tulis save as tadi, sama ikonnya browser kan pas diklik ke tulisan itu teks bukan HTML lagi. Nah kalau misalnya mau edit HTML lagi tuh nyarinya di mana sih? Udah dicari-cari tadi kok kayak nggak ketemu ya Pak? Ya sampai nyimpennya tadi di mana gitu. Tadi Nyimpen padahal HTML tadi di nyimpennya mana? kayaknya di desktop, tapi di situ adanya yang udah jadi, yang udah bentuknya teks, bukan HTML. Pas diklik teks lagi gitu. Ya tadi pada saat nge-save-nya tuh jangan menggunakan teks notepad ya, tapi gunakanlah yang all file. Bisa dipilih kan, itu ada dua tuh, all file sama notepad biasa. Jadi bentuknya nanti akhirnya jadi TXT gitu, bukan HTML. Karena kalau all file itu kita yang menerjemahkan sendiri, jadi kita yang membuat extensionnya gitu. Gitu. Baik, nanti dicoba lagi Pak. Baik. Afwan. Kemudian Mas coba kita terjemahkan teks edit ini. Mas Budiman masih bersama kita? Masih Pak. Kita sampai jam 9 ya, 8 menit lagi. Oke. Coba Mas Budiman yang apa namanya 2px-nya kita hapus. Yang mana 2px ya? Iya. Dari crash-nya itu sampai 2px kita hapus. Satu lagi Mas, satu lagi. Kita majuin satu lagi. Udah. Terus di belakang 00 itu kasih koma Mas. Kasih koma, kemudian tulis lagi 2px. Disambung atau dispasi, Pak? Disambung. 2px, spasi lagi 2px. Kemudian spasi lagi. Sampai tulis crash tadi, seperti itu, crash tanda tidak sama. Hurufnya coba menggunakan warna merah, yaitu FF0000. Gimana Pak? F-nya 2 kali. FF. 0-nya 4 kali. Sudah. Terus simpan. Save aja. Save. Kemudian running lagi. Load. Nah. Seperti itu. Tapi tulisannya jadi nge-blur. Jadi kita tidak berkreasi ya. Kita mau membuat kotak tulisan itu menjadi seperti ada bayangan, kemudian menjadi kayak balok, itu dari situ. Tapi kalau mau kasih besar tulisannya, Pak? Maksudnya digedein. Gedein ya. Ya, silakan PX-nya diganti aja, mungkin 20 PX atau 30 PX gitu kan bisa. Oh, yang ini ya? Coba terus ditambahin Mas, sebelum teks edo itu sampean tambahin sebelum teks edo. Sebelum teks edo. Ya, yang ini kan 18 PX ini kan? Ya, setelah kurung kurawal. Setelah apa? Setelah titik koma. Tambahin teks font wake. Bagaimana tulisannya? Fanta. Font. Oh, font. Strip wake itu berat. Strip. Wake. W-I-E-G-H-T. W-E-I-G-H-T. Titik 2, jangan dispasi dulu. Titik 2.
800 misal. 800 titik koma. Kemudian sampean shift. Sampean save. Terus di load lagi. Sudah gede ya. Ya. Dan hurufnya bold ya. Kemudian kita pengen mewarnai color apa namanya hurufnya itu jangan hitam gitu. Nanti teman-teman semuanya bisa praktek ya. Di ini Mas, di apa namanya? Setelah tuxedo tadi tutup aja apa nih ditutup pakai titik koma. Setelah FF00 Mas. Sebelum titik itu titik koma. Kemudian color CO nah itu. Titik 2. Maunya warna apa? Warna hijau, Pak. Hijau itu kalau nggak salah 00 FF00 coba. Ini ya? Ya. Coba di save. Kalau nggak salah ya, saya agak lupa. Berarti harus hafal ya, Pak, warna-warna ini, Pak. Masih hitam ini, Pak. Belum. Oh, sorry, belum dikasih crash ya tadi ya? Warnanya tadi. Oh iya, belum. Kasih crash, Mas. Sorry. Di itu habis color, setelah color. Nah, itu. Crash. Save lagi. Ya lama-lama hafal kalau setiap hari ngoding. Iya. Karena bener kan? Warna Iya. hijau kan. Nah, hijau itu kan hijau apa ya? Hijau pupus ya. Kalau orang Jawa bilang. Hijau Nah, stabilo. kelihatan kan? Kelihatan ada apa namanya? Kayak tulisan itu berbalok gitu kan. Iya. Nanti kita bisa membuat kita itu kedip-kedip untuk alert dan seterusnya. Jadi sampai sini ada yang mungkin mau ditanyakan? Lama-lama pusing ngodingnya. Kalau pilihan warna teksnya bagaimana, Pak? Bapak berarti kalau B yang dia bawah Merkio itu apa sih, Pak? Itu artinya apa, Pak? Tulisan Beda tebal. apa? Oh, tulisan tebal. Terus bedanya sama H1, H2 tadi apa, Pak? H1 itu kita, jadi H1 itu cuman ya, kalau kita nggak terjemahin, seandainya nih kita dari B ini kan, kita rubah menjadi H1 aja. Nanti ya tulisannya ngikutin H1. H1 itu berapa px-nya kita nggak hafal ya. Kalau ini kan B itu sebenarnya bold. Atau kita bisa apa aja, pakai div juga bisa gitu. Pakai apa, Pak? Maaf. Div, div gitu kan. Berarti kalau H1 pakainya H1 nggak bisa di style gini ya, Pak? Bisa. Oh, bisa. Coba aja, coba Mas Budiman di H1 di style. B-nya diganti H1 Mas Budiman. Sama yang belakang juga ya, sama. Coba di save. Kemudian kita praktek kita load kembali. Gede. Tapi hurufnya ya gitu. Berarti kayak 18px, 20px itu sama kayak kalau di Word itu poin gitu ya, Pak ya? Ya, di itunya kayak Tahoma berapa ini. Ya, berapa poin gitu kan ya? Ya, Tahoma seperti 14, itu. Kan ada yang 12, 16 18, 20 seperti itu. Oh gitu. Makin Tapi gede kalau berarti nanti makin gede. Di HTML itu ukurannya pixel ya. Pixel. Oke. Kalau buat jenis fontnya bisa diubah juga nggak, Pak, nantinya? Gimana? Bisa. Kalau buat jenis fontnya gitu, misalnya kan kalau di Word ada kayak Comic Sans Times New Roman gitu, bisa diganti kayak gitu nggak sih, Pak? Bisa. Coba tadi, Mas Budiman ya. Sebelum font size itu dibikin font. Di sini ya? Iya. Ketik font lagi. Font strip family. Titik 2. Kalau lebih dari lebih ada spasinya pakai apa namanya? Pakai tanda petik 1 aja. Petik 1.
Jangan petik 2, petik 1. Oh, yang satu ya? Petik 1, Mas. Ya. Bisa ini. Misalnya di situ Oke. ya, di tengah-tengahnya itu benar. Misalnya time New Roman gimana tulisannya? Saya nggak hafal. Time Times New Roman. Times New Ada Roman. S-nya kayaknya. TS-nya. Times Nah, Sambung apa? Enggak sambung. Enggak sambung sih kalau di Word. bukan Gini ya? Roman, Itu. Roman. Oh, Roman, Roman. nggak pakai W. Roman Picisan. Terus tutup Oke. pakai petik lagi, Mas. Terus titik koma. Jangan lupa titik koma. Coba di save. Yang mana yang berubah tadi ya? Yang ini ya? Itu, iya. Itu Time New Roman. Coba pakai Arial Black. Arial Black itu yang paling bulat ya, paling gede ya. Iya. Coba Arial Black. Arial spasi Black. Coba save. Ini Bisa tebal. kan? Oh, Cocok. bisa. Jadi di style ini kita bisa menerjemahkan di sini, tapi kalau di sini nanti kita nggak bisa ini, nggak bisa apa namanya, nggak bisa kita pakai untuk di dalam web yang lain, karena nanti yang style ini kita bisa cuman tempatkan di headnya. Nanti di head itu kita bisa apa tempatkan style, kita tempatkan style, kemudian kita terjemahkan di bawahnya. Nah, nanti kita mungkin ini sementara sedikit demi sedikit kita untuk coding, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan, monggo. Pak, kalau misalnya buat bentuk fontnya, kan itu kan tadi bentuk-bentuk font yang ada di Microsoft Word juga ya. Kalau misalnya yang di luar Microsoft Word bisa juga nggak Pak dipakai? Bisa, tapi Kayak nanti misalnya- harus nambahin sendiri nanti di stylenya, di CSS. Oh, Bisa. berarti nanti kodenya beda lagi ya Pak? Codingnya ya nanti tinggal ini, nanti apa namanya, nambahin di ini, nanti ya, tetap font family ini, font family nanti tetap pakai diterjemahin font apa. Kalau di dalam apa namanya, di misalkan di komputernya ini nggak ada Arial gitu ya, diterjemahkan dengan Arial, nanti akan ke defaultnya apa, Time New Roman. Berarti kita harus nyimpen font yang mau kita pakai dulu gitu ya Pak? Betul, di apa namanya, di font itu, di font apa, Windows kita. Oh, di Windows Di kita. Windows itu kan di sistem 32 kalau nggak salah ya. Di situ ada tersimpan semua, di sistem 32 itu tersimpan semua file yang dibutuhkan untuk membuka Microsoft apa Windows-nya ini, membuka untuk dari mulai Office-nya dan sebagainya, itu dari situ, disimpannya di situ. Baik link library seperti itu ada di situ semua. Berarti nanti kalau kita mau nambahin font di file itu gitu ya Pak? Betul, ditambahin di situ. Tadi namanya apa Pak? Maaf. Nyimpennya di mana Pak tadi? Maaf. Di sistem 32, jadi mesti di Windows-nya. Masih di Windows. Di Windows-nya, bukan di ininya, bukan di apa, bukan di web apa namanya, di webnya, tapi di sistem 32-nya. Sistem 32 Pak? Iya. Bisa dilakukan sendiri Pak kalau nambahin di Windows? Bisa pakai ini di apa namanya, di copy gitu. Oh, Tapi nanti takutnya iya. kalau emang nggak biasa, nggak jago ya, nggak jago nambah-nambah font itu nanti error malah takutnya. Iya. Tapi Windows Itu yang kan sekarang kayak Windows ini ya Pak, kayak bahan masakannya nanti dimasak gitu ya Pak? Betul, jadi bahan-bahannya itu di situ. Nah, nanti dimasaknya di Windows itu sendiri. Aplikasi Windows itu sudah sangat lengkap gitu kan. Kalau seandainya kita bongkar kan namanya di C ya, di C program itu kan, program file itu kan banyak tuh ya. Di C Windows itu kan nilainya kalau nggak salah, kalau sekarang ya, kita butuh ruang itu sekitar 2 giga atau 2 giga lebih ya, 2 giga lebih untuk menyimpan program-programnya Windows doang. Nah, seperti web ini juga, web ini kalau kita simpan ini banyak, kalau seandainya butuh folder nanti kita ada folder itu, kalau kita cPanel ya, itu folder nanti ada CSS, ada folder JS gitu. JS itu isinya JavaScript, CSS itu isinya style gitu. Nanti banyak sekali gitu.
Jadi ini baru tahap awal. Oh, untuk pengenalan. background sama lampiran gambar juga tetap masuk di sini semua ya Pak? Di sini ya Pak? Bisa nanti bisa kita backgroundnya bagaimana, nanti dari B ini dari style ini kita kembangkan ke kita buat background seperti itu bisa. Gitu juga masukin gambar atau tabel begitu Pak ya? Bisa. Oh, semua dari sini Pak? Misalnya dari background nih ya, kita tambah sedikit lagi. Mas Budiman punya gambar? Gambar ada? Gambar ya. Coba Mas Budiman di body atas itu. Sini? Copy aja Mas stylenya. Style itu di copy aja deh. Style yang di B itu copy. Di copy. Dipaste di situ. Enggak sebelum ini Mas. Sebelum tanda lebih besar itu. Lebih besar atau lebih kecil itu. Spasi, style. Spasi stylenya. Oh, sorry. Sebelum style itu spasi. Nah, sama dengan seperti tadi. Nah, terus kemudian Mas Budiman itu seperti itu, background. Background coba dengan ini backgroundnya pakai ini aja dulu ya, pakai warna dulu ya. Boleh. Coba warnanya diterjemahin aja, mau apa? Pakai tadi guys seperti warna tadi pakai pagar. Pagar. Kemudian mau warna hitam ya tinggal warna hitam 003 kali. Kalau mau coba jadi ini kalau 000 FF apa gitu juga. Coba 00 FF. 0-nya kurang 1. Nah, coba di run. Save aja. Di save dulu di run. Tentang. Biru. Ya, nanti kita bisa warna itu degradasi, maksudnya menggunakan warna degradasi, terus kemudian kita kasih background menggunakan gambar seperti itu. Kalau gambar di sini juga Pak ya, berarti ini nanti background image gitu. Berarti kalau bikin Twibbon gitu juga bisa pakai kayak gini ya Pak? Bikin apa, ribbon? Twibbon gitu loh Pak. Bisa. Nah, itu background image seperti itu. Betul. Gini ya Pak? Background. Bentar dulu. Coba. Keluar kemana? Ke sini. Masih. Itu pintu masuk. Sebentar, Mas. Iya. Misalnya pakai ini Mas, pakai linear gradient. Jadi warnanya tuh bisa berubah. Yang mananya Pak? Coba background .2 linear. .2 spasi linear. Nah, gradient itu benar itu. Itu diklik aja itu klik. Oke. Terus kemudian coba Itu linen bukan linear ya? yang tadi Mas diklik yang tadi linear tadi Mas. Yang linear gradient itu nggak sih? Iya, linear gradient yang tadi.
linear itu diklik. Misalkan to button, to bottom. Nah, misalkan warnanya koma, nggak dari situ, dari to bottom itu koma. Di dalam kurung ya? Iya, di dalam kurung itu. Koma, misalkan warnanya mau C gitu. C 3 kali, Mas. Pakai crash dulu tapi, pakai crash dulu. Gimana, Pak? C ini crash-nya, tanda crash. C ini adalah warna ya abu-abu ya, warna agak abu-abu ya. Oke. Terus kemudian spasi 0, koma, misalnya agak gelap ya, misalnya ke angka 6 gitu, 6 3 kali. Terus spasi, misalkan 80%. 80%. Ya nggak apa-apa, 82 nggak apa-apa, terserah. Oke. Coba di save. Nah ini warnanya akan berombak dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah. Nggak ada, Pak. Nggak muncul. Nggak muncul, Pak. Coba lagi skripnya. Linear gradient to bottom. Oh, yang 6-nya belum di crash, Mas. Nah ini ya apa ya, kita harus teliti ya di sini ya. Kadang-kadang kenapa nggak muncul, karena mungkin satu aja nih, satu huruf aja salah itu. Gini jadinya, Pak. Ya begitu, berombak-ombak kan. Seperti itu. Ya. Kayak bantal guling. Nah, mungkin sampai di sini ya, karena ada yang ini kurang suka mungkin ya. Gimana Mas Rizky, sudah cukup? Mas Rizky? Oh iya, Afwan Pak. Bismillah. Mungkin sedikit Pak tambahan dari Ana, mengingatkan juga kepada teman-teman yang lainnya. Jadi kita memang sudah bilang kepada teman-teman, mohon sebelum kelas itu ditonton dulu video yang kemarin atau hari ini kita sharekan. Nah, makanya kalau teman-teman sekarang masih agak-agak bingung, ya mungkin karena teman-teman belum tonton video yang kemarin atau hari ini kita kirimkan. Jadi mohon setelah ini ditonton dulu dan dipraktekkan nih seperti Pak Budiman. Ini pasti beliau ini telah menonton video tutorialnya dan beliau telah praktekkan. Jadi setelah beliau praktekkan, nah malam ini beliau ada materi untuk belajar sehingga nggak bingung gitu. Jadi saran Ana dan juga saran Pak Pemudi juga, tolong kedepannya sebelum kelas dipersiapkan dulu, minimal ditonton dulu sehingga kita ada gambaran sebelum masuk kelas. Mungkin itu Pak dari Ana Pak, tambahannya Pak. Silakan Pak Pemuji, mungkin ada menutup atau bagaimana Pak, silakan. Jazakallahu khairan. Baik Mas, terima kasih kepada teman-teman di sini. Saya bukan mengajar ya, tapi kita sama-sama belajar karena saya juga mahasiswa dari Madinah Salam. Kebetulan saja saya adalah sudah istilahnya pengalaman ya, karena kerjaan saya seperti ini, membuat ya emang kerjaan saya sehari-hari, makanan saya sehari-hari yaitu coding seperti ini. Jadi kalau emang teman-teman masih semangat untuk sama-sama belajar ya, sama-sama belajar menuntut ilmu perkodingan ini ya, harap sabar karena memang harus dihafal ya, yang namanya coding itu harus dihafal. Nanti belum ketemu looping dan sebagainya, nanti ini baru permulaan. Jadi ini istilah wadahnya ya. Wadahnya nanti isinya ini bisa berupa PHP, kemudian kita menerjemahkan dari database itu kita tampilkan ke apa? Tampilan seperti web yang kita baca seperti itu. Nah, itu kita bisa pelajari secara bertahap. Demikian saja mungkin. Apabila ada kata saya yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.